Hari ini mau siap-siap ngeliat gurun. Sebenarnya sih ini bukan gurun ya. Kayak hamparan hamparan salt gitu. Salt tuh apa ya? Garam. Nah, ya. Welcome back to my YouTube channel. It's me Nick, your travel bestie. Yeah. Udah ada ininya, udah ada slogannya di depan kan. Oke. Nah, jadi gini guys, kebetulan hari ini gue lagi ada di India, udah di sini dari tanggal 25 Januari. Nah, rencananya adalah gue tuh kan memang ada lower back pain ya waktu itu karena sempat jatuh dari motor. Terus akhirnya sama mantan gue yang dulu, gue cerita, Beb kayaknya gue udah nggak bisa deh ngambil treatment di Indonesia. Karena apa? Orang-orang di Indonesia itu dokternya mungkin tergantung kali ya, dia cuma ngasih gue suntikan, dan suntikannya itu cuma buat penghilang rasa sakit doang, jadi bener-bener tidak menyembuhkan. Dan mereka itu ngasih gue kayak deker gitu loh yang buat di pinggang, jadi supaya membantu posisi duduknya tuh harus tegak kayak gini gitu. Nah tapi kan itu preventif ya, apa namanya, oh panas, kayak bukan preventif sih jatuhnya, bukan solusi yang bisa menyembuhkan gitu. Terus di sana juga disuruh untuk apa namanya, tiap 2 minggu sebulan sekali itu ronsen. Nah akhirnya gue bilang lah ke mantan gue yang dulu, Beb gue ada masalah ini nih tapi di Indonesia nggak kelar-kelar, gimana ya. Akhirnya dia menyarankan gue untuk ngambil Ayurveda. Nah Ayurveda itu adanya tuh, bukan adanya sih, dia tuh asalnya dari India guys. Dia asalnya dari India. Jadi di India itu ada 3 jenis pengobatan yang berbeda. Kalau di Indonesia kita tuh punya 2 kan, ada tradisional, ada konvensional. Kalau di India kita punya 3, konvensional, tradisional, sama satu lagi tuh Ayurveda. Nah, apa bedanya? Kalau tradisional lo nggak pakai dokter, jadi kayak racikan, terus rempah-rempah kayak gitu. Kalau dokter, lo pakai obat pills yang isinya itu sebenarnya adalah penawar, adalah racun yang untuk membunuh si bakteri dalam diri lo itu gitu. Makanya kalau orang-orang tua kita suka pada bilang jangan keseringan minum obat, karena apa, itu tuh sebenarnya yang kita minum tuh racun gitu. Oke, nah terus gimana dengan Ayurveda? Ayurveda itu dia bisa nyembuhin penyakit dengan mixing antara tradisional sama dokter. Jadi Ayurveda itu ada rumah sakitnya, ada dokternya juga. Nah, apa yang membuat dia beda dengan konvensional, pengobatan konvensional biasa? Ayurveda itu abis dicek sama dokter, lu dikasih obat, tapi obatnya itu tradisional gitu loh. Dan cara lo menyembuhkan penyakit lo itu dengan kayak self hypnosis gitu loh. Jadi gue lupa nama istilahnya apa. Jadi lo dikasih obat dan obatnya itu tuh dibilang ini bisa menyembuhkan penyakit lo. Terus lo di self hypnotize, pikiran bawah sadar lo dipengaruhi, lo minum obatnya nanti lo sembuh kayak gitu. Nah terus selain itu ada juga tipe Ayurveda yang dia totally pakai rempah-rempah, tapi rempah-rempahnya cuma ada yang di India gitu. Nah begitulah pokoknya tujuan gue kesini. Nah sebenarnya bukan itu yang pengen gue omongin guys. Yang pengen gue omongin adalah, gue nggak tahu ya, tapi gue merasa I travel a lot, totally I travel a lot gitu. Dengan pekerjaan gue yang soal itu, saya gue hanya seorang guru gitu. Even though I'm doing a business with my family also, kayak gimana gue bisa travel sebanyak itu, sesering itu, dan gimana cara dapetin duitnya, dan gimana nge-arrange-nya kayak gitu. Jawabannya adalah lucky. It's totally lucky. Jadi gini Beb, gue ini bukan bule hunter, tapi emang gue nggak mau sama lokal. Jadi tapi gue bukan bule hunter ya, gue nggak hunter. I'm waiting for them, I'm not hunting them gitu. Nah gimana caranya? Yang pertama,
Yang gue lakukan adalah gue datang ke tempat orang-orang foreigner datang. Gimana caranya? Ke embassy. Embassy itu apa? Kedutaan. Misalnya lu lagi pengen banget nih kenalan sama orang Prancis, ya udah datang ke kantor kedutaan Prancis. Mejeng kek, ngapain kek. Nah kalau di Indonesia itu, kalau di Jakarta khususnya, kita tuh punya yang namanya kedutaan besar, let's say Prancis atau Netherlands gitu. Itu tuh dia punya kayak perpustakaan, terus kadang dia juga bikin event-event yang kadang free ya, dan orang Indonesia tuh bisa masuk, bisa join gitu ke event embassy. Nah ya lu datengin aja, terus lu mejeng deh, terus lu kenal sama mereka, terus lu bikin mereka jatuh cinta sama lu, terus ya lu minta dibayarin without doing anything. Gue disclaimer dulu, no need to give your body to them. Ini seriusan, karena of course I'm doing the sexual things, of course, but with my boyfriend. If I'm in a relationship, then of course I'm doing with him because he's my partner. Tapi bukan sama kayak randomly guys gitu loh, enggak. Terus itu cara yang pertama adalah lu datangin tempat-tempat yang banyak foreignernya gitu. Yang kedua adalah dating apps. Nah, beberapa trip gue itu juga disponsori oleh laki-laki yang gue temukan di dating apps. Gue tuh sebenarnya nggak mainan dating apps, tapi 2 tahun yang lalu gue tuh ikut kelas dating gitu, kayak dating. Gue tuh punya dating coach lah istilahnya. Nah, dating coach gue ini menyarankan gue untuk ya lu cari aja tuh laki di dating apps. Ya udah dong, gue cari. Awalnya gue agak skeptikal, kok nih orang-orang kayaknya cuma buat main-main doang, tapi enggak beb. Kupang trip, Thailand trip, India trip, the next Maldives trip. Mana lagi ya trip gue? Ya pokoknya ada beberapa trip-trip kecil-kecilan gue itu disupport sama mereka. Oke. Gimana caranya lu dapet support? Gimana caranya lu dapet tiket? Gimana caranya mereka memprovide lo tanpa lo harus ketemu dia dulu bahkan? Yang pertama adalah ketika lo match sama, ketika lo lagi swipe. Kalau gue nggak tahu ya, karena gue cuma pakai Tinder, jadi gue nggak tahu kalau aplikasi yang lain. Kalau di Tinder itu swipe. Nah ketika lo udah swipe, lo pastiin dulu profile lo itu nggak pakai baju kebuka, bener-bener yang tertutup, elegan, yang tidak menampakkan kalau lo jual diri gitu loh, yang tidak menampakkan kalau lo tuh murah gitu. Yang kedua adalah lo tulis di bio kalau you were not into a hookup culture. Nanti gue udah nggak pakai Tinder sih, karena gue udah punya laki sekarang, jadi gue ngerasa nggak enak aja. Terus nanti di situ nanti gue tunjukin di sini, nanti gue download lagi Tinder gue. Nah jangan lupa kalian tulis di bio kalian kalau misalnya you are not into a hookup culture. Jadi lo udah punya batasan atau benteng supaya orang-orang yang nyari cuma untuk having fun, cuma untuk short term, itu nggak datang ke lo gitu. Lo tulis di situ you are not into a hookup culture. Terus if you're terus profesi lo apa, if you're doing a business ya lo taruh di situ I'm doing a business. Terus kalian taruh profesi kalian di situ apa gitu. Nah terus kalian taruh juga hobi kalian tuh apa gitu. Kalau gue yang gue taruh di sini mana. Kalau gue tuh nulisnya I'm not into hookup culture, I'm dating for marriage. Terus di situ juga gue tulis I'm doing a business, I'm a teacher. Dan gue juga tulis di situ I'm only looking for a kind, responsible, and gentle. Jadi gue taruh tuh 3 nama itu. Dan sebetulnya ini juga trial dan error ya. Dulu tuh gue naruhnya adalah I'm only into a provider and protector man. Nah cuma setelah gue ngobrol sama temen gue, doi orang India, dulu dia naksir sama gue tapi gak bisa, gue sama dia tuh emang bener-bener gak bisa. Akhirnya gue nanya ke dia ini laki, dia yang nge-advise gue
untuk naruh di Tinder tuh, taruh aja you are looking for a kind, a responsible, or mature, or gentle, kayak gitu. Jangan bener-bener lu tuh kayak nyari laki yang provider. Maksud gue, lu siapa? Lu bisa apa? Emang lu secantik apa? Lu sesempurna apa? Di dating apps lu nyari laki yang mau nge-provide lo gitu. Jadi kita main belakang aja nih guys. Jangan bener-bener lu kelihatan, wah nih cewek nyari provider. Maksudnya apa? Lu nyari orang yang buat biayain hidup lo, kayak gitu. Nah, makanya gue bilang jangan bener-bener lo kelihatan kalau lo nyari laki yang emang mau buat ngebayarin lo doang, kayak gitu. Makanya gue tulisnya kind. Kalau kind, dia tuh udah pasti dia tuh baik, ya kan? Namanya juga a kindness person. Terus yang kedua adalah responsible. Kalau dia memang bertanggung jawab, si laki gue yang lain telepon. Kalau memang dia bertanggung jawab, of course he will provide you everything, he will give you everything, gitu kan. Nah terus gentle atau mature atau apa, kalian bisa tambahin sesuai selera kalian masing-masing. Pokoknya jangan bener-bener kalian tulis di situ gue maunya yang bisa ngebayarin gue gitu, kayak lu siapa, emang lu secantik apa, kayak gitu. Nah udah, nah nanti ketika lu nyari matchnya itu, cari yang memang mendekati tipe lo. Jangan yang jelek-jelek banget, karena kalau yang jelek-jelek banget enak juga ya mau ngomongnya gitu, entah kadang video call apa gimana enak juga gitu. Makanya ya walaupun dia nggak terlalu cakep, tapi at least ya agak tipe lo lah gitu, nggak jelek-jelek banget gitu. Sorry to say, ini abang-abang yang ada di dating apps gitu. Nah setelah itu di awal pasti dia bilang hai. Lo kalau match mau secakep apapun itu, jangan lo yang ngechat duluan, biarkan mereka yang ngechat duluan, oke? Jangan pernah ngechat duluan, mereka ngechat. Kalau dia bilang hai, terus how are you, paling bla 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 basa-basi. Dan yang pertama harus lo tanyakan ke mereka adalah what are you looking for here. Jadi lo udah ngasih batasan di awal. Kalau dia cuma having fun, cut, unmatch, kayak gitu. Nanti kalau dia tanya, lu nyari apa? I'm looking for a serious and long-term relationship, gitu. Jadi orang juga mikir, wah, nih cewek kayaknya agak picky nih. Jadi kalau misalnya gue bisa jalan sama dia, gue beruntung gitu. Karena nih cewek pemilih banget. Berarti kan gue dipilih oleh seorang yang picky banget tuh, kayak ada pride tersendiri gitu loh di jiwa laki gitu. Nah terus udah lu ngasih tahu niatnya dia apa dan niat lo apa. Kalau match, oke lanjut. Setelah pertanyaan itu lo harus tanya profesinya apa. Karena apa beb? Profesi itu menurut gue pribadi ya, profesi itu tuh bisa menentukan model orang ini seperti apa. If he's doing a business, of course he must be a responsible person. Dari pengalaman gue, kalau emang dia bener-bener bikin bisnis yang bener ya gitu. If he's working sama let's say government atau company, lo harus siap kalau lo, terutama untuk cewek-cewek yang clingy dan needy, lo harus siap kalau dia nggak bisa ngasih waktu lo 24/7 gitu. Kayak lo kalau mau ngapa-ngapain tuh nggak bisa terus-terusan sama dia gitu, dan bakal susah untuk dihubungin karena laki tuh kayak gitu. Terus selanjutnya bla 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 bla. Tunggu sampai dia nanya what do you like and what's your hobbies. Kalau gue, karena memang hobi gue tuh shopping dan traveling, jadi gue bener-bener yang ya udah gue bilang I like to travel and I like to shopping, karena memang ya gue sukanya kayak gitu. Terus dia pasti nanya, oh udah pernah travel kemana aja gitu. Ya lo kasih tahu lo pernah travel kemana aja. Kalau lo suka yang lain, ya lu jelasin gitu suka lo apa. Cuma kan karena ini gue lagi ngebahas gimana gue bisa travel terus ya gitu. Terus pasti nanti kalau memang dia benar-benar provider, dia pasti akan ngajak lo untuk let's go for travel together atau apa gitu. Pasti kayak gitu, karena kalau emang tuh laki udah bener-bener suka sama lu, dia tuh bakal melakukan segala cara supaya lu tuh happy pas lagi sama dia, kayak gitu. Nah dari situ kalau dia udah ngajak let's go for travel together, nah disitulah saatnya lu bilang okay, this is my number, lu kasih nih nomor lu beb, lu kasih nomor lu, this is my number, please text me because I'm not open this app regularly. Lu bilang karena gue nggak ngebuka ini app
sering gitu ya, karena kan kita bukan hunter ya say gitu. Udah deh pindah ke WhatsApp, ngobrol sebiasanya aja gitu, tapi jangan sampai lu yang bener-bener nyariin dia ya kayak gitu. Jangan lu yang ngejar-ngejar dia gitu, biar dia ngejar-ngejar lo gitu. Nah ketika dia udah bilang oke, let's go for travel together, terus lu tanya in which country. Nah ini buat gue nggak tahu ya, buat teman-teman semua, kalau lu sukanya destinasi di Indonesia ya lu tanya kemana. Cuma kalau gue pribadi, gue tuh suka keluar gitu, jadi gue pasti tanya oke, which country, atau ketika dia nawarin ya lu tinggal pilih mau kemana kayak gitu. Nah terus oke, we go together gitu kan pasti. Terus lu bilang oke, but I'm not into hook up things, so you have to know that maybe we can stay in one room but we have a separate bed, atau we stay in a different room, something like that. Lo harus ada permission kayak gitu. Karena apa beb? Lu lihat gue di mana? Gue di India, dan ini semua yang bayarin laki, dan lu lihat ini semua tuh barang gue. Ini semua tuh barang gue beb. I'm staying alone gitu. Terus nanti kalau misalnya lo diajak buat datang ke negaranya mereka gitu, ya lo datang aja nggak apa-apa, but you have to ask him, can you just book a room for me kayak gitu. Nanti dia akan bookingin kamar buat lo. Kalau dia bilang you just stay in my apartment, then you have to make sure at the first time, oh you have 2 rooms or it's just like a studio. Lu harus tanya, because I don't like to stay in one bed with the same guy gitu. Nah terus pasti kan ada ya potensi si laki ini untuk megang-megang elo, nyanyi-nyanyi elo gitu. Nah sebelum itu terjadi beb, dan gue nggak tahu ya preferensi masing-masing. Kalau memang you used to do that, then it's okay. Kalau emang lu nggak mau, lu tetap harus bilang no, we can meet, we can spend a time together, but I don't want to stay with you kayak gitu. Gue juga pernah waktu itu gue bilang yeah, but I'm not into hookup culture, I can go travel with you but we can use a separate room kayak gitu. And it works. Jadi kalau misalnya kalian bilang mana ada sih laki yang kayak gitu, ada beb. Kalau lu baik, lu akan ketemu yang baik juga, lu akan ketemu laki yang baik juga gitu intinya. Nah terus, dan satu lagi, kalau memang lu valuable untuk mereka merasa aduh nih cewek nih kayaknya ada sesuatunya gitu yang menarik gua, yang attract si laki ini untuk ke lo kayak gitu. Nah oh ya, ini bonus nih. Jadi ini juga gue dapat advice dari laki. Kan dulu gue kan trial dan error juga kan ya, kayak gue sempat bego juga sama laki gitu. Terus gue ceritalah ke temen gue yang laki-laki, yang notabene dia tuh seneng sama gue gitu loh, bener-bener dia tuh seneng sama gue gitu. Terus dia bilang kayak gini, beb lu tuh kalau bisa jangan iya aja sama laki lu mau minta apa lu iya aja. Lu tuh harus membuat laki berpikir, oh kalau gue ngebawa Monik kesini, Monik bakal kesel nggak ya sama gue. Kalau gue ngajak Monik tidur di satu kasur, Monik bakal mikir gue jahat nggak ya kayak gitu. Oh kalau Monik gue bawa ke restoran ini, dia bakal suka nggak ya. Lu tuh, kita tuh sebagai cewek harus membuat cowok tuh stres dan mikir apa yang dia lakukan tuh sesuai nggak dengan ekspektasi kita gitu. Bukan malah kita yang menyesuaikan si laki ini. Oh ini laki udah ngebeliin gue tiket, oke, I have to sleep with him. No, it's not like that. Itu nggak benar gitu kan. Cause I'm not doing that kind of thing. I can travel anywhere. They pay for everything, flight ticket, visa, hotel, kayak untuk kita ke destinasi, even taksi juga, every single thing gitu. Bahkan sometimes mereka kirim duit dulu ke gue sebelum gue travel. So gue punya pegangan yang hal-hal sekecil itu tuh they provided to me, dan tanpa menyentuh gue. Oke, pegangan tangan oke, gitu, tapi nggak ada yang bener-bener sexual things gitu, nggak ada gitu. Nah terus ya udah gitu deh cara gue untuk bisa travel gratis, terutama ke luar negeri gitu. Dan pastikan adalah lo nggak ngepost semua laki yang lo temuin di social media gitu loh. Lo nggak ngepost fotonya di social media gitu. Karena apa?
Ya kan kita nggak ada yang tahu ya, sosial media itu kan terbuka. Ini juga apa namanya, ini juga pelajaran juga buat gue gitu. Jangan lu post semua foto laki-laki yang lu temuin di internet. Kayak lu baru dinner and then you post it, and then he pay for the bills and then you post it. It's not like that. Lu harus setidaknya membuat hidup lu tuh agak privacy gitu. Nah, gue juga mau cerita buat kalian-kalian, please banget. Menurut gue ini tuh kayak hal hal apa ya, hal yang lumrah sih kalau misalnya lu pergi sama laki. Tapi kalau lu bisa lihat dress yang gue pakai ini tuh dari laki. Ini anting yang mau gue pakai ini rose gold dari laki. Ini cincin juga ini dari laki. Ini jam Titan is a very famous brand in India. Ini juga dari laki gitu. Jadi yang kayak, guys, please jangan sampai lu yang berkorban buat laki, lu yang bayarin buat laki gitu. Dan kalau bisa dia bener-bener kayak spend banyak buat lo, let's say for travel, for everything, for food, for taxi, buat apapun itu gitu. Bahkan gue tuh bener-bener misalnya pas gue kesini, lo tahu yang taking care of me tuh berapa orang? Lo tahu berapa? 5 laki yang taking care of me di India tuh ada 5 laki. Jadi ada yang memang khusus. Jadi kalau di India itu kita kan mostly mereka tuh payment tuh pakai cash sama pakai scan. Scannya tuh kayak QRIS gitu di India. Tapi di sini tuh bukan kayak QRIS yang bisa dipakai semua bank gitu. Kalau di Southeast Asia lu masih bisa pakai Bank Indonesia. Tapi kalau di India lu bayar itu pakai Google Pay. Jadi untuk punya Google Pay itu lu harus punya rekening bank India, which means gue bukan, I'm not an Indian citizen, so I don't have a Indian bank account. Ya udah, akhirnya gue foto scanannya, gue kirim ke laki yang ini, gue kirim ke laki yang ini. They know I'm in India. Terus mereka mikir kayak, oh okay, let's just I will pay for you this. Terus dia bilang, oh do you want to meet me? And then I will say, yeah maybe later gitu. Jadi lu nggak ada keharusan untuk ketemu gitu. Terus kalau kalian mikir kalian jahat, no, enggak, karena laki tuh seharusnya kayak gitu. Dan gue juga melakukan ini tuh tanpa ada rasa bersalah. Karena apa? Karena memang fitrahnya kalau laki itu naksir sama Allah, ya dia tuh harus nge-provide lo apapun itu. Bener-bener semuanya tuh harus dia urusin gitu loh. Kayak lu lihat deh, zaman dulu orang kalau jatuh cinta ngirim apa? Ngirim surat cinta kan? Ngirim surat cinta. Terus selain surat cinta mereka ngasih bunga. Terus coba lu lihat, masa zaman dulu aja kita bisa kayak gitu? Masa zaman sekarang lu cuma terima SMS, lu cuma terima WhatsApp, good night, good morning. Ya kayak buat apa anjir gitu loh. Terus sekarang orang-orang juga dapetin duit, it's easier than before. Jadi otomatis mereka bisa provide lebih banyak dong, daripada cuma beliin bunga atau ngirim surat kayak gitu. Dan gue tuh bener-bener suka dengan pola percintaan zaman dulu, yang bener-bener ya si laki yang nyamperin cewek gitu loh, yang bener-bener this is the real love. Kayak bukan it's just like lust, it's just about the sexual things, bukan yang kayak gitu. Ya gitu deh. Jadi semangat ya guys. Tapi kalian mesti tahu, laki yang mau invest ke kalian apapun itu pasti ngeliat juga bibit bebet bobotnya. Kalau gue kan misalnya di India nih, gue ada banyak laki. Karena apa? Karena apa? Karena gue mempelajari tentang India, gue tahu apa aja tentang India gitu. Jadi mereka merasa impressed. Oh, you know a lot about my country. Let's just come to my country and then we can spend a time together kayak gitu. Kalau misalnya kalian lagi pengen banget ke Europe, ya kamu research di Europe tuh ada apa. Then you go to embassy, Europe embassy, pilih negaranya apa kayak gitu. Jadi bukan yang cuma kayak basic yang kayak you go for a dinner, you go for a fine dinner, fancy dinner. It's just a basic. I mean, it's just like 2 juta, 3 juta, 4 juta for a dinner. I mean, it's just like a normal.
gitu. Tapi ya lu tambahin lagi, dia harus bawa lu untuk travel, dia harus bawa lu untuk ke favorit hobi lo apa kayak gitu. Kayak ya gini, karena gue di awal bilangnya shopping and traveling, so he provide me for shopping and traveling kayak gitu. Jadi semangat ya teman-teman, kalian bisa mendapatkan queen treatment ya, kayaknya bukan princess treatment lagi if he book you for a travel. Semangat, tapi jangan lupa untuk memperbaiki diri dulu supaya kalian dapat orang yang baik juga gitu. Oke, tetap hati-hati ketika ketemu orang di internet karena nggak semua orang itu baik. See you in another video. Bye bye.